Halo, selamat pagi Bu Ros dan teman-teman semuanya. Pagi hari ini, saya Widya Yulianti dan teman saya Octavia Salimu akan mempresentasikan tentang pengembangan kreativitas anak usia dini. Yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan kreativitas pada anak usia dini. Fantasi setiap anak manusia telah muncul sejak usia dini dan akan berkembang dalam rentang usia 3-6 tahun. Nah, pada masa ini anak banyak melakukan kegiatan bermain. Anak-anak juga bermain pura-pura seperti menjadi petani, pedagang, dokter, guru, tentara, dan polisi, penyanyi, dan lain-lain. Dalam rentang usia 3-6 tahun ini, anak sudah dapat menciptakan sesuatu sesuai dengan keinginan dan imajinasi melalui benda-benda yang ada di sekitar pada anak. Berkurangnya proses imajinasi anak usia dini bukan saja karena mereka yang mulai disibukkan dengan beberapa kegiatan yang ada di sekolah, tetapi karena banyaknya peraturan yang mengekang perlakuan, penghargaan, dan pola asuh orang tua atau orang-orang yang ada di sekitar anak yang dapat menghambat daya kreativitas pada anak. Program-program permainan dan pembelajaran mengembangkan potensi kreatif anak. Hal ini didasarkan ada beberapa alasan sebagai berikut. Di sini ada 5. Yang pertama ini ada kreativitas merupakan manifestasi setiap individu dengan berkreasi. Orang dapat mengaktualisasikan diri. Kemudian ini yang kedua ada kreativitas merupakan kemampuan untuk mencari berbagai macam kemungkinan dalam menyelesaikan suatu masalah. Lalu yang ketiga ini ada kegiatan kreatif tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan pribadi dan lingkungannya, tetapi dapat memberikan kepuasan pada anak. Nah, di sini kepuasan ini yang mendorong mereka untuk setiap kegiatannya lebih baik dan bermakna. Yang keempat ini ada kegiatan kreatif dapat menghasilkan para seniman dan ilmuwan karena faktor kepuasan yang dikembangkan dari kegiatan kreatif ini mendorong untuk menjadi seseorang yang lebih baik daripada sebelumnya. Lalu yang terakhir ini adalah yang kelima, kreativitas memungkinkan setiap anak usia dini mengembangkan berbagai potensi dan kualitas pribadinya. Kreativitas ini dapat menghasilkan ide-ide baru, penemuan baru, dan teknologi baru. Untuk itu, sikap pemikiran dan perilaku kreatif harus dipupuk kepada anak sejak anak berusia dini. Menumbuhkan jiwa kreatif anak usia dini. Menumbuhkan jiwa kreatif anak usia dini diperlukan pendidikan dan lingkungan yang dapat memperhatikan sifat alami anak dan menunjang tumbuh kreativitasnya. Nah, sifat-sifat alami yang mendasar inilah yang harus senantiasa dipupuk dan dikembangkan sehingga sifat kreativitas mereka tidak hilang. Sikap alami anak usia dini yang mendasar dan sangat menunjang tumbuhnya kreativitas tersebut antara lain yaitu ada 4. Yang pertama ini ada pesona dan rasa takjub. Merupakan sifat khas anak usia dini, pada umumnya sangat terpengaruh oleh berbagai hal yang baru dan yang menakjubkan. Lalu yang kedua ini ada imajinasi. Imajinasi ini merupakan dunia yang identik dengan anak sehingga segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi anak usia dini. Nah, melalui imajinasi ini anak sering berpikir untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang dihadapi pada anak. Nah, beranggapan dengan imajinasi nanti anak berkembang menjadi pengkhayal, tukang melamun, dan menyanyiakan waktunya. Banyak orang beranggapan bahwa imajinasi itu tidak berguna dan tidak ada manfaatnya bagi kehidupan. Yang ketiga, rasa ingin tahu. Anak usia dini memiliki antusias yang tinggi terhadap benda-benda yang di sekitarnya atau makhluk baru yang
pertama kali dilihatnya, anak akan pastinya memperhatikan, mengamati, menatapnya, lalu menatap secara detail dari atas, bawah, samping, kanan, dan kiri. Rasa ingin tahu tersebut seringkali membuat anak tidak peduli terhadap lingkungannya, apakah akan mengakibatkan kotor, basah, panas, maupun rasa sakit. Rasa ingin tahu merupakan dasar kreatif yang mendorong anak untuk menciptakan karya atau gagasan baru, diawali oleh sikap rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Setelah sesuatu itu dieksplorasi secara mendalam, berubahlah mereka menciptakan karya yang baru dan berbeda berdasarkan pengayaannya terhadap objek yang telah diamati. Yang keempat ini adalah yang terakhir, banyak bertanya. Jika kita tidak membuat anak berhenti, mungkin anak tidak akan berhenti bertanya. Dapat dilihat betapa antusiasnya anak dalam mengenal suatu objek. Akan tentunya anak bertanya tanpa lelah, tanpa takut, dan tanpa henti. Mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran. Pengembangan kreativitas anak usia dini dalam pembelajaran harus dilaksanakan secara efektif, efisien, produktif, dan akuntabel. Perlu direncanakan, dilaksanakan, serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara kesinambungan, proporsional, dan profesional. Harus diperhatikan dalam mengembangkan kreativitas anak usia dini dalam pembelajaran. Antara lain, yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan. Proses dikemukakan antara lain bahwa proses pembelajaran harus menyenangkan agar anak mudah mencapai tujuan dan membentuk standar kompetensi dan kompetensi dasar. Proses belajar yang menyenangkan akan sangat berarti bagi anak usia dini dan bermanfaat hingga dewasa. Yang kedua ini ada belajar sambil bermain. Dunia bermain adalah dunia anak. Melalui bermain, anak dapat mempelajari banyak hal tanpa disadari dan tanpa merasa terbebani. Melalui bermain, anak dapat mengenal aturan, bersosialisasi, menempatkan diri, menata emosi, toleransi, kerjasama, mengalah, sportif, dan sikap positif lainnya. Nah, kecerdasan mental, bahasa, motorik juga berkembang meskipun kadang-kadang tumbuh pula sifat egois mereka ketika sedang bermain. Bermain merupakan cara yang paling baik untuk mengembangkan kemampuan anak usia dini dan merupakan cara alami untuk memahami diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Lalu yang ketiga ini ada interaktif. Proses pengembangan kreatif anak usia dini perlu dipikirkan pendekatan pembelajaran yang paling tepat bagi mereka. Perlu dipikirkan pendekatan pembelajaran yang paling tepat bagi anak usia dini. Perlu perubahan pola pikir, baik pola pikir guru maupun peserta didik, sehingga tercipta pembelajaran yang interaktif yang dapat melibatkan anak seoptimal mungkin dalam pembelajaran yang dulu dikenal dengan cara belajar siswa aktif yang lebih menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Nah, belajar siswa aktif pembelajaran berlangsung secara inisiatif bersama antara anak dan guru, sehingga guru tidak lebih mendominasi pembelajarannya. Yang keempat, memadukan pembelajaran dengan perkembangan. Aspek-aspek perkembangan tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, sehingga pembelajaran yang dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini merupakan
kesatuan, yakni memadukan semua komponen pembelajaran dan perkembangan pada anak. Pembelajaran dengan perkembangan anak usia dini akan memberikan layanan yang tepat sehingga mereka bisa menyajikan yang efektif, efisien, produktif, dan akuntabel. Lalu yang terakhir, ini ada belajar dalam konteks nyata. Menjadi sangat penting bagi anak usia dini karena mereka masih berada dalam tahap perkembangan kognitif pra-operasional dan operasional konkret. Contohnya penjelasan guru tentang suatu sifat yang abstrak tanpa dibarengi pengetahuan tentang objeknya secara nyata akan dirasakan sulit oleh anak usia dini. Eksplorasi terhadap objek secara langsung dapat membantu proses pembelajaran. Selain menyenangkan, juga dapat mengaktifkan multisensoris anak melalui mata, hidung, lidah, kulit, sehingga akan mudah diingat dan dimengerti pada anak. Strategi pengembangan kreativitas anak usia dini. Kreativitas menjadi aspek yang penting yang harus dikembangkan pada setiap anak usia dini, karena tidak ada satu anak pun yang lahir tanpa kreativitas. Sama halnya dengan inteligensi, setiap anak memiliki kreativitas, hanya tingkatannya saja yang berbeda-beda. Orang yang kreatif mampu membuat hidupnya lebih bermakna daripada orang yang tidak kreatif, tidak punya keinginan untuk maju dan statis. Unsur kreatif yang dimiliki seseorang akan membuka cakrawala dan wawasan baru dalam setiap kehidupan. Seseorang yang memiliki jiwa kreatif mampu membangkitkan semangat hidup baru yang sering dihadapkan pada berbagai persoalan rumit dan kompleks, serta membutuhkan penyelesaian yang beda dan bervariasi. Kreativitas perlu dikembangkan sejak anak usia dini, karena mereka memiliki rasa ingin tahu dan antusias yang kuat terhadap segala sesuatu hal yang baru. Pada umumnya, anak usia dini sering memperhatikan, membicarakan dan menanyakan beberapa hal yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Widya, yaitu anak usia dini yang kreatif dalam perilaku dan kegiatan sehari-harinya mencerminkan ciri-ciri anak sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada ciri-ciri anak yang kreatif. Jadi anak yang kreatif itu pasti mencerminkan ciri-cirinya tersendiri. Nah, ini yang pertama, ada senang menjelajahi lingkungan, lalu mengamati dan memegang segala sesuatu. Nah, jadi anak yang kreatif itu, ciri-ciri yang kreatif itu pasti apa yang dilihat di lingkungannya, apalagi yang unik, yang belum pernah anak lihat, pasti anak langsung mendekati benda tersebut, lalu kalau bisa dipegang pasti anak akan memegang. Benda ini benda apa? Ini bisa apa? Kok unik sekali ya? Jadi dari sana nampak sekali bahwa itu ciri-ciri anak yang kreatif. Nah, lalu selanjutnya sering melakukan eksperimen. Hal ini tampak dari perilaku anak yang sering mencoba-coba. Nah, ketika anak mengetahui bahwasanya sabun sama air jika dicampur akan mengeluarkan busa dan akan ada balon kecil-kecil. Nah, itu bisa dihasilkan. Pasti anak akan mencoba karena anak penasaran. Nah, jadi jika dilanjut dengan yang selanjutnya, senantiasa ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Ia senang melakukan dan mencoba berbagai hal. Nah, jadi dengan adanya, kan anak sudah mengetahui bahwasanya ini bisa menghasilkan balon kecil-kecil. Nah, karena anak tidak merasa puas, karena anak ingin tahu, makanya anak melakukannya sendiri agar anak mendapatkan pengalaman sendiri bahwasanya sabun dan air ini bisa menghasilkan sesuatu yang diinginkan, yang didengar, benar apa tidak.
Nah, jadi seperti itu. Lalu selanjutnya juga memiliki sifat spontan, cenderung menyatakan pikiran dan perasaannya sebagaimana adanya, tanpa ada hambatan. Nah, bila kita ketahui bahwa anak yang memiliki ciri-ciri yang kreatif itu memiliki sifat spontan, jadi tidak ditahan, maksudnya menahan dirinya, dia tidak menahan dirinya. Jadi apapun yang dirasakan, apapun yang ingin dia lakukan, pasti anak itu secara spontan. Jadi tidak ada hambatan-hambatan yang menghambat anak. Jadi kita juga sebagai orang tua, jika itu bersifat membangun untuk anak, tidak ada salahnya kita memberikan anak kesempatan untuk melakukannya, karena itu juga membantu perkembangan anak. Nah, lalu juga ada anak yang selalu ingin tahu. Pasti anak yang kreatif itu pasti selalu ingin tahu apa yang terjadi di lingkungannya. Lalu kalau jika anak menemukan sesuatu benda itu pasti banyak yang anak tanyakan kepada orang tuanya, ini apa ma, ini untuk apa, digunakan untuk apa, bagus nggak ini. Jadi rasa ingin tahu anak itu keluar. Nah, itu salah satu ciri-ciri anak yang kreatif. Nah, selanjutnya di sini yaitu strategi yang dapat digunakan dalam membantu pengembangan kreativitas anak. Nah, apa-apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai pendidik atau orang tua untuk mengembangkan kreativitas anak? Nah, di sini yang pertama yaitu karya nyata. Nah, di mana di sini pengembangan kreativitas anak dapat dilakukan melalui karya nyata. Nah, jadi kalau misalkan mungkin saya harus lanjut dulu. Yang kedua ada imajinasi. Diartikan sebagai berpikir membayangkan atau menciptakan gambar-gambar kejadian apa, misalkan juga berdasarkan apa pengalamannya atau yang lain. Nah, di sini kalau misalkan kita jadikan satu atau kaitkan. Nah, di sini dimana anak kita ajak untuk membuat suatu karya sesuai dengan apa yang ada di pikiran anak, berdasarkan imajinasi anak. Misalkan anak ingin, ketika anak melihat satu alat dan bahan yang harus digunakan, yaitu misalkan misalkan plastisin. Nah, plastisin itu ada warna orange, ada warna hijau. Nah, di sana anak mulai berimajinasi, kira-kira alat dan bahan itu digunakan kalau dibentuk itu bisa jadi apa mungkin. Nah, seperti itu. Nah, ketika misalkan anak sudah berimajinasi, oh saya ingin membuat wortel, ini sepertinya bagus. Nah, anak melakukannya. Nah, jadi setelah sudah ada alat dan bahan, pastinya anak akan, oh saya ingin buat ini, sepertinya sesuai. Nah, di sana anak membuat misalkan wortel. Nah, wortelnya orange, lalu juga ada daunnya juga warna hijau. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi inilah strategi yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan kreativitas anak. Jadi ada karya nyata dan imajinasi. Jangan hanya imajinasi saja, tetapi tidak ada karya nyata atau aktivitas yang langsung dilakukan oleh anak. Jadi harus ada stimulus juga dari lingkungan, sehingga anak bisa terpancing. Jadi kita bisa tahu, oh anak ini kayaknya kreatif. Nah, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada eksplorasi, di mana kita tahu kalau eksplorasi itu merupakan suatu kegiatan permainan yang dilakukan untuk menjelajahi atau mengunjungi suatu tempat atau lingkungan untuk mempelajari sesuatu. Nah, misalkan kita mengajak anak untuk bermain di taman bunga, misalkan hanya melihat-lihat bunga saja. Nah, di sana anak akan mengeksplorasi, akan melihat, oh ternyata mawar itu cantik, mawar itu merah, bunga mawar itu ada duri-durinya. Lalu, oh bunga melati ini putih, kecil. Nah, jadi hal seperti itu kita bisa melihat buah anak itu kayak
langsung bisa mengeksplorasi apa yang ada di lingkungannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi anak yang seharusnya hanya bisa berimajinasi atau hanya bisa melihat dari gambar atau hanya bisa melihat dari manapun, tetapi ini langsung nyata. Jadi langsung anak eksplorasi sendiri. Nah, lalu yang kedua juga ada eksperimen. Nah, dimana memang eksperimen itu sesuatu yang sulit sekali, rumit, bukan sulit, rumit. Nah, tetapi itu meskipun rumit dikuasai anak, tetapi di sana anak juga belajar. Misalkan kita contoh hal kecil saja, mencampur warna. Jika dicampur warna ini atau orang ini akan menjadi warna apa. Nah, jadi seperti itu. Meskipun hal itu rumit, tetapi kita mencoba untuk memberikan stimulus kepada anak agar kreativitas anak dapat berkembang dengan baik, sesuai dengan harapan. Nah, jadi misalkan juga meskipun anak itu kreatif tanpa juga stimulus dari lingkungan atau dukungan dari lingkungan, itu sama saja anak akan merasa tidak ada dukungan dan juga ya merasa ya nggak mau tahu seperti itu. Nah, jadi sangat penting sekali untuk dukungan dari lingkungan. Nah, juga ada proyek. Nah, kegiatan proyek ini yaitu mendapatkan kesempatan untuk mengekspresikan pola berpikir, keterampilan, dan kemampuan untuk memaksimalkan sejumlah permasalahan yang dihadapi. Nah, jadi kegiatan proyek ini sangat membantu atau memberikan kesempatan anak untuk mengekspresikan pola berpikirnya. Nah, jadi ini baiknya seperti apa, ini baiknya seperti apa, lalu juga memaksimalkan sejumlah permasalahan. Misalkan ini tidak terbentuk, tetapi anak selalu berpikir supaya misalkan rumah itu misalkan menyusun balok itu terbentuk seperti rumah. Nah, jadi di sana anak bisa seperti berpikir bagaimana memaksimalkan atau menyelesaikan hal atau permasalahan tersebut. Nah, jadi itu sangat membantu sekali. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada musik. Nah, musik itu merupakan aktivitas kreatif. Musik juga merupakan suatu yang nyata, senantiasa hadir dalam kehidupan manusia. Nah, jadi musik itu secara kita tidak sadari itu hadir dalam kehidupan kita. Nah, seperti misalkan contoh, ketika mendengarkan musik, kita langsung mengangguk. Kadang tangan kita juga main atau kaki kita juga main. Nah, begitu juga terhadap anak. Nah, ketika anak mendengarkan sesuatu apapun yang bunyi, pasti dijadikan hiburan bagi dia. Nah, di sana kita bisa melihat bahwa anak itu suka musik. Nah, lalu kita gali lagi, kita stimulus lagi musik apa yang disukai anak. Di mana posisi anak? Gitar kah, piano kah, atau drum band kah, atau pokoknya banyak alat musik lainnya. Di mana anak ini masuknya? Atau bahkan piano, gitar, anak itu bisa. Nah, di sana kita juga memfasilitasi anak, memberikan apa yang sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, jadi selanjutnya juga ada bahasa. Nah, bahasa ini itu kemampuan anak untuk mengekspresikan apa yang dialami atau apa yang dipikirkan, dan kemampuan untuk mengungkapkan pesan dari lawan bicara. Nah, jadi di sini jelas sekali bahwa bahasa itu kemampuan anak untuk mengekspresikan. Nah, mungkin bahasa itu biasa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari ya, misalkan bersama siapapun yang ada di lingkungan kita. Nah, tetapi di sini lebih mungkin contohnya mendongeng, bercerita. Nah, jika anak bahasanya bagus atau mengekspresikannya itu bagus, itu tandanya anak lebih ke mendongeng atau bercerita. Nah, di sana orang tua atau guru harus membantu memfasilitasi. Jadi memberikan stimulus agar anak lebih matang lagi atau lebih bisa lagi, lebih fokus lagi bahwa anak itu lebih ke mendongeng. Nah, jadi seiring berjalannya waktu,
seiring berjalannya waktu, strategi ini dapat membantu anak ke depannya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini guru sebagai pengembang kreatif. Nah, jadi sebagai guru yang mengembangkan kreativitas anak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pendidik. Nah, yang pertama, kreatif dan menyukai tantangan. Jadi nggak harus kayak biasa atau membuat dari apapun itu kertas hanya. Jadi guru juga harus mencari sesuatu yang menantang. Nah, jadi sesuatu yang menantang, yang misalkan guru tidak bisa membuat atau pesawat, misalkan media ya, kita ambil contoh media, misalkan guru tidak bisa membuat pesawat dari bahan bekas, misalkan botol-botol, itu seperti apa sih, itu guru harus memecahkan masalahnya, karena hal yang menantang itu bisa lebih mematangkan kreativitas seorang guru. Nah, lalu yang kedua adalah menerima anak apa adanya. Jadi sebagai guru tidak boleh membedakan anak. Misalkan, anak ini tidak mampu, jadi guru kayak malas atau meninggalkan anak tersebut. Jangan. Jadi diusahakan guru harus menerima apa adanya, memfasilitasi anak berdasarkan kebutuhannya. Lalu menghargai karya anak. Itu sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang guru. Menghargai kreativitas karya anak itu sangat penting, teman-teman, karena jika kita tidak menghargai, di sana anak tidak menerima dorongan, atau di sana anak tidak menerima bahwa dukungan dari seorang guru itu tidak ada. Nah, di sana sama halnya kita mematahkan semangat peserta didik kita. Jadi kita harus benar-benar memberikan atau menghargai apa yang kita harus memuji apapun yang dihasilkan oleh anak. Nah, jadi setelah kita memuji, lalu kita juga mengarahkan anak seperti apa baiknya gitu. Jadi seperti itu. Guru itu sangat penting sekali menghargai karya anak. Lalu juga selanjutnya ada motivator. Nah, guru itu sebagai dorongan untuk anak. Nah, jadi ketika anak melakukan sesuatu, guru itu harus mendorong selagi itu bersifat membangun. Nah, jika itu bersifat baik untuk perkembangan anak, guru tidak boleh, jangan itu tidak baik. Itu tidak boleh, teman-teman, karena kita sebagai pendidik harus benar-benar apapun yang dilakukan anak selagi itu baik, kita harus memberikan motivasi, dorongan, pujian, sehingga anak, saya berarti bisa, saya berarti, anak banyak sekali berpikir, semangat anak itu akan tumbuh, teman-teman, dengan adanya dorongan seorang guru. Lalu juga ekspresif, penuh penghayatan, dan peka dengan perasaan. Nah, ketika misalkan anak lagi membuat sesuatu, tapi anak itu seperti tidak semangat, atau mungkin karena teman-temannya tidak memuji hasil karya anak. Nah, di sana tugas guru untuk menghibur anak dengan perasaan. Nah, seperti anak kita sendiri, seperti keluarga kita sendiri. Nah, jadi harus benar-benar guru itu harus tulus memberikan kepada peserta didik apapun itu. Yang namanya membimbing dan mendidik itu guru harus tulus. Nah, lalu juga selanjutnya yaitu mencintai seni dan keindahan. Nah, guru juga harus mencintai seni dong dan keindahan, karena tugas kita itu mengembangkan kreativitas anak. Sementara kalau kita tidak mencintai seni atau keindahan, itu sama saja kita tidak bisa mengembangkan kreativitas anak. Nah, tapi guru harus mencintai seni apapun itu dan keindahan. Nah, seperti mungkin manajemen kelas juga, guru harus sekreatif mungkin untuk bisa membuat ruangan itu membuat anak fokus, lalu benar-benar membuat anak nyaman. Nah, jadi seperti itu. Lalu juga selanjutnya memiliki rasa cinta yang tulus. Nah, seperti yang tadi, guru itu harus tulus memiliki rasa cinta terhadap anak-anaknya, mau dan mampu mengembangkan potensi anak, lalu hangat dan semangat. Jadi guru itu benar-benar orang tua kedua dari anak. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya di sini yaitu dinamis dan konsisten. Jadi harus berjalan dengan baik, yang bisa merubah, dan harus konsisten. Nah,
Jadi sebagai guru itu harus konsisten ya. Jangan sekali-sekali kita misalkan tidak konsisten, karena itu sangat berpengaruh dengan anak. Lalu juga ada mau bermain dan berbagi. Nah, guru juga harus ikut dengan anak untuk bermain, supaya dan juga mau berbagi. Misalkan anak, ibu guru aku mau mainan itu. Nah, guru juga harus memberikan, jangan nanti berantakan nanti. Nah, setelah misalkan bermain, guru juga mengajarkan anak untuk mandiri. Nah, nanti selesai bermain, mainannya diletakkan di sini ya, pada tempatnya lagi. Nah, jadi sangat penting untuk guru ikut anak bermain dan juga berbagi. Nah, lalu juga ada luwes, tanggap, dan peduli. Guru itu harus luwes, tanggap, harus peduli terhadap anak. Nggak boleh ketika anak menangis ya dibiarkan, ketika anak marah atau bertengkar dengan teman-temannya dibiarkan. Itu nggak boleh, itu harus dihindari. Harus benar-benar guru itu harus benar-benar peduli terhadap anak, karena di sana anak akan dididik. Namanya juga guru itu mendidik, membimbing. Jadi segala sesuatu apapun yang terjadi, guru harus peduli, harus tanggap. Nah, lalu juga selanjutnya memberikan kebebasan untuk belajar dari lingkungan. Nah, jadi misalkan guru itu tidak boleh terlalu mengekang anak. Jadi guru harus memberikan kebebasan untuk anak belajar dari lingkungannya. Selagi itu baik, selagi itu membantu perkembangan anak, selagi itu bersifat membangun, itu tidak jadi masalah. Tetapi tetap dalam pengawasan guru. Nah, bukan berarti juga membebaskan, tidak, tetapi juga dalam pengawasan guru. Nah, lalu yang terakhir di sini ada bebas dan mampu memberikan kebebasan. Nah, jadi bukan berarti juga bebas dan mampu bukan berarti juga bebas sebebas mungkin ya, enggak. Tetapi juga bebas tetapi memberikan juga pengawasan yang enggak terlalu menekan anak, ya kan, yang benar-benar santai tapi pasti. Jadi seperti itu. Nah, jadi guru itu benar-benar harus yang benar-benar santai ya teman-teman, benar-benar santai tapi pasti, dan tidak terlalu menekan anak, tetapi selalu ada batasan. Nah, seperti itu. Oke, jadi teman-teman, kesimpulan dari pembahasan ini, apapun kreativitas yang dilakukan anak, selagi sifatnya itu baik, selagi sifatnya itu membangun, kita harus memberikan dukungan kepada anak-anak kita, karena kita tidak boleh menghambat. Kalau misalkan kita menghambat, anak itu benar-benar tidak akan mau lagi untuk berkreativitas, karena dari kecilnya sudah seperti dilarang. Nah, jadi benar-benar perlu juga dukungan dari orang tua, dukungan juga dari lingkungan, dan guru juga sangat penting. Nah, di sini juga guru harus juga memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya, untuk meningkatkan kreativitasnya, untuk pokoknya memberikan kebebasan selagi itu bersifat membangun, tetapi tetap dalam pengawasan. Nah, jadi inilah hasil presentasi kami, teman-teman. Jika ada yang mungkin salah, kami minta maaf. Dan jika ada pertanyaan, kita akan berdiskusi di Bella. Sekian dan terima kasih.